Saudara, kita tentu datang ke tempat ini dengan penuh sukacita, ya. Kenapa? Karena ini kan adalah sebuah pesta, ya, di mana ada dua pribadi disatukan menjadi satu, dan ini merupakan rencana Tuhan dari semula. Jadi ini yang membuat kita datang di tempat ini dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, datanglah dengan bersyukur, bersukacita, dan jangan bersedih hati atau berduka cita. Amin, saudara. Amin. Ya. Oke, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya pernikahan yang sukses. Pernikahan yang sukses. Tentu firman ini disampaikan kepada saudara kita Adonai dan Edita, tapi buat kita semuanya, ya, yang hadir pada saat ini. Jadi mari saudara dengarkan, karena ini saudara sebuah rahasia. Ya, rahasia bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang berhasil. Tentu dimulai dari pernikahan. Ya. Nah, saudara, banyak orang supaya sukses, mereka pergi kepada orang-orang pintar. Apalagi kalau misalnya kita orang Medan mau merantau ke Jakarta, pasti cari dukun dulu biasanya, untuk mencari jimat-jimat. Saudara, itu sebenarnya cara kolot. Ya, itu cara yang tidak tepat. Kenapa? Karena itu bukan tuntunan Tuhan, bukan petunjuk Tuhan. Kita nggak boleh melakukan hal seperti itu. Ada orang supaya warungnya laris, lalu dia datang ke dukun untuk mencari pelaris. Ya, ada orang supaya dia punya kedudukan, dia cari orang-orang pintar. Dan saudara, itu semua perbuatan-perbuatan terkutuk di dalam Tuhan. Ya, itu terkutuk. Saudara, kita punya rahasia untuk menjadi orang berhasil. Menjadi keluarga yang berhasil, menjadi pernikahan yang berhasil. Allah sudah menyiapkan itu rahasianya buat kita. Jadi kita nggak perlu cari dukun, kita cari Tuhan. Bagaimana kita cari Tuhan? Kita baca Alkitab. Saudara, tuntunan yang paling benar di dunia hanya satu, yaitu Alkitab. Selain daripada itu tidak ada. Maka karena itu Alkitab sebagai dasar hidup kita, dasar keberhasilan kita. Alkitab menjamin keberhasilan seseorang, orang-orang yang berada di dalam Tuhan. Ya, nah untuk saudara Adon dan Edita, arahkan hati untuk menjadikan Tuhan menjadi dasar kesuksesan. Ya, saudara, adakah kita yang mau supaya jangan menjadi keluarga yang berhasil? Ada misalnya orang, saya mau kalau rumah tangga saya hancur, saya tidak mau kalau rumah tangga saya berhasil. Saudara, tidak ada orang yang seperti itu. Kalaupun ada orang begitu, itu namanya orang gila. Ya, nggak mungkin seseorang itu tidak mau keberhasilan. Dan Tuhan sudah menjanjikan keberhasilan. Nah, saudara, kita akan lihat Alkitab kita. Ya, sekali lagi saya ulang, temanya pernikahan yang sukses. Oke, saudara. Nah, kita buka Alkitab kita. Ya, karena ini agak cepat, jadi saya saja yang baca, saudara dengarkan. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat 5. Saya baca pada kita. Ini judulnya Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semua itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, saudara, ini adalah ayat yang membuka rahasia, membukakan rahasia pada kita bagaimana kita menjadi orang berhasil, bagaimana menjadi pribadi yang berhasil,
bagaimana menjadi rumah tangga yang berhasil. Nah, saudara, kita akan melihat di sini di dalam ayat-ayat ini. Nah, saudara, dalam ayat-ayat ini pertama yang kita mau lihat dulu, saudara, sasaran-sasaran untuk dijangkau untuk berhasil itu apa? Nah, saudara, di sini karena ini kan ditulis oleh Salomo, jelas ini kan ada unsur Ibraninya atau ada unsur Yahudinya. Jadi, saudara, dalam kalangan Yahudi atau orang Israel, keberhasilan itu buat mereka itu punya titik-titiknya, punya sasaran-sasarannya. Apa sasaran-sasaran keberhasilan yang harus mereka jangkau sebagai orang Israel? Nah, saudara, yang pertama mengenai membangun rumah. Ya, tadi dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Saudara, dikatakan mengenai rumah. Jadi rumah itu buat orang Israel itu sesuatu, kalau mereka peroleh rumah, itu sesuatu yang membuat mereka berhasil. Itu salah satu hal keberhasilan bagi mereka. Kenapa? Karena orang Israel, kita tahu orang Israel itu kan hidup dengan pindah-pindah. Ya, dari Mesir misalnya ke tanah Kanaan 40 tahun mereka tidak punya rumah. Mereka hanya punya kemah-kemah. Pada waktu berhenti mereka pasang kemah. Pada waktu berjalan bongkar kemah, ikat, lalu berjalan lagi. Baru nanti di tempat lain lagi taruh kemah, pasang tenda. Nah, saudara, jadi mereka itu punya kerinduan, punya rumah tetap. Nah, itu buat orang Israel. Jadi orang Israel itu punya kerinduan, impian, punya rumah. Dan bagi mereka, kalau sampai orang punya rumah, itu adalah salah satu sasaran orang yang berhasil. Itu salah satu target orang itu berhasil. Itu bagi kalangan Israel. Ya. Yang kedua bagi Israel, saudara, dikatakan tadi yang pertama, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kedua, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang mengawalnya. Maksudnya apa, saudara? Bagi orang Israel yang utama buat mereka adalah keamanan. Karena sepanjang hidup mereka peperangan terus. Di Mesir mereka dijajah. Ya, terus nanti dalam perjalanan mereka dihadang oleh lawan-lawan mereka. Ya. Mereka berperang habis-habisan. Jadi buat mereka, kalau mereka sampai mengalami keamanan, itu sebuah kebahagiaan, itu sebuah keberhasilan bagi mereka. Maka bagi orang Israel, keamanan itu sangat penting. Ya, keamanan kota. Ya. Nah, jadi saudara, yang pertama tadi bagi Israel itu keberhasilan yang utama, pertama rumah. Yang kedua, kota. Yang ketiga, masalah kebutuhan hari-hari, makanan pokok. Ya. Maka dikatakan tadi di situ, saudara, dikatakan di dalam ayat ini, sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Mereka punya pekerjaan yang menghasilkan roti. Bagi orang Israel itu, saudara, roti itu menjadi makanan pokok. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita bukan roti. Kalau kita makanan pokok kita roti, nah bisa sakit asam lambung. Kenapa? Karena kita nggak biasa. Ya, buat orang Israel makan roti itu menjadi makanan pokok mereka. Ya. Nah, saudara, jadi bagi mereka itu yang penting kebutuhan utama itu, kebutuhan pokok. Ya. Nah, ini sasaran yang ketiga. Sasaran yang keempat, saudara, sasaran orang Yahudi yang keempat, mereka dikatakan berhasil, mereka memiliki keturunan. Ya, saudara, dikatakan di dalam ayat ini, saya baca ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Buat orang Israel, punya keturunan itu sesuatu yang membahagiakan. Kalau mereka tidak punya anak laki-laki, wah, itu sebuah penghinaan. Itu orang yang tidak punya anak laki-laki, kalau orang Israel itu sangat terhina. Itu aib bagi keluarga-keluarga orang Israel. Ya, saudara, kita juga orang Medan begitu. Kalau laki-laki nggak punya, maunya bikin terus. 5 perempuan sudah dapat, laki-laki belum, maunya kejar sampai ada laki-laki. Mirip-mirip, saudara.
mirip-mirip orang Israel gitu. Orangnya juga begitu. Kalau orang itu, kalau laki-laki belum lahir itu belum puas, saudara. Dan biasanya yang punya warisan itu nanti laki-laki, anak perempuan itu tidak dihiraukan. Nah saudara, jadi ada patokan-patokan keberhasilan buat bangsa-bangsa tertentu, buat suku-suku tertentu. Kita membahas ini pertama dari sisi orang Israel. Ya. Nah saudara, kalau mereka tidak punya keturunan itu terhina sekali. Itu bisa dicibir. Ya. Bisa mereka dianggap perempuan itu rendah. Ya. Nah saudara, kita juga kadang-kadang meniru-niru budaya ini. Sebenarnya ini budaya saudara. Ini budaya Israel. Hanya karena kita di Medan misalkan kita punya Danau Toba, di Israel sana ada danau apa? Dan di Danau Galilea. Jadi kita ini menganggap kita ini orang Israel. Maka kita meniru-niru budaya orang Israel ini. Tapi ini ingat saudara, ini bukan budaya orang kita, ini budaya orang Israel. Ya. Nah saudara, yang kelima, sasaran orang yang berhasil. Yang kelima yaitu saudara, anak-anak laki-laki mereka itu menjadi anak-anak yang baik, yang berhasil. Nah ini pergumulan orang Israel. Karena banyak orang punya anak, tapi anak-anaknya tidak jadi menyenangkan orang tua, malah mempermalukan orang tua. Saudara, kita juga begitu. Kita berharap anak kita lahir, dibesarkan, dididik dan menjadi orang berhasil. Tapi banyak anak-anak yang sudah besar, kemudian setelah mereka besar lalu ngajak berantem bapaknya. Barusan beberapa hari ini saudara, di tempat saya ada seorang anak kecil datang umur 14 tahun. Orang tuanya paksa harus pergi ke tempat saya. Saya tampung anak itu, dipaksa, anak itu nangis-nangis. Kenapa saudara? Karena anak ini melawan orang tua. Ada tempo-tempo bapaknya diajak berantem. Masih umur 14 tahun. Mamanya disuruh nggak boleh tidur sepanjang malam. Disuruh duduk saya begitu. Wah ini anak zaman now. Sangat mengerikan. Anak dilahirkan, dibesarkan tapi tidak membawa kebahagiaan, sukacita bagi orang tua. Ini pergumulan. Ini hal-hal yang menjadi ciri-ciri dalam kalangan Israel adalah disebut orang berhasil. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Ya, kita, Adon dan Edita sedang bukan membangun rumah, tapi membangun rumah tangga. Membangun rumah sama membangun rumah tangga itu beda. Ya, membangun rumah tangga itu lebih rumit daripada membangun sebuah rumah. Saudara, bagaimana supaya rumah tangga kita, keluarga kita menjadi orang berhasil, mendapatkan impian-impian yang Allah rencanakan atas hidup kita. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Ini rahasianya. Jadi saya mau katakan jangan pergi ke dukun, itu salah, itu kutuk. Jangan pergi cari orang-orang pintar. Saudara, yang pertama supaya berhasil, dan ini dijamin, saudara, pertama andalkan Tuhan. Halo, amin? Iya. Saudara, orang tua yang belum selama ini mengandalkan Tuhan, belum terlambat. Andalkan Tuhan selama masih ada sisa waktu yang Tuhan berikan pada kita. Andalkan Tuhan. Saya jamin saudara akan menjadi keluarga yang berhasil. Ya. Saudara, tadi dikatakan di dalam Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga Adon dan Edita, sia-sia lah orang yang membangunnya. Ya. Artinya saudara, kunci pertama, kalau mau tidak sia-sia, kalau mau tidak gagal, saudara, pertama-tama harus Tuhan yang menyertai, yang membangun daripada kehidupan kita, yang membangun rumah tangga kita. Ya. Saudara, ini kunci utama, sederhana. Tapi banyak orang Kristen hari ini lupa. Mereka melupakan untuk mengandalkan Tuhan. Mereka bekerja keras tanpa mengandalkan Tuhan. Lupa berdoa, lupa beribadah. Ditanya kenapa? Pusing. Kenapa pusing? Ya.
geng lagi dangadong katanya, dompet. Ya. Nah saudara, tidak ada uang datang sama Tuhan. Bukan tidak ada uang lalu menjauh dari itu salah. Semakin susah datang sama Tuhan. Bukan waktu senang baru cari Tuhan. Itu salah. Cari Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Tetapkan hatimu untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena inilah dasar kehidupan yang benar. Ya, kalau misalnya ada orang banyak berhasil mereka karena punya kemampuan, kepintaran, kecerdasan, tetapi dalam pandangan Allah itu tidak berhasil. Mungkin mereka punya jabatan, tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Itu tidak berhasil. Ini camkan baik-baik saudara. Karena firman Tuhan tidak mungkin bisa saudara berubah, dan firman Tuhan tidak mungkin bisa gagal. Jadi saudara, kunci pertama, andalkan Tuhan. Ya. Nah saudara, mengandalkan Tuhan ini menjadi orang yang diberkati. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, Adon dan Denita memulai rumah tangga, pernikahan. Ingat, jangan pernah andalkan kemampuan kita saja. Ya. Sesusah apapun, sesulit apapun, yang pertama nomor satu adalah Tuhan. Ya. Saudara, pasti kalau seperti itu menonton pasti dijamin berhasil. Ya. Nggak ada yang bisa mengagalkan orang yang ada di dalam Tuhan. Nggak bisa. Jadi saudara, andalkan Tuhan. Ini yang pertama. Ya. Nah, ada orang-orang yang saudara, mereka mencari Tuhan. Saya pernah sampaikan kepada Agung dan Erita, ada satu keluarga namanya Pak Edwards. Pak Edwards, saudara, itu orang Jonathan Edwards itu orang orang Inggris. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia seorang saksi Tuhan. Saudara, dari keturunannya ada 1000-an keturunannya. Itu dilihat-lihat, diperhatikan keturunannya itu banyak yang jadi dosen, banyak yang jadi pendeta. Satunya ada satu wakil presiden Amerika. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan ini saudara, keturunannya itu akan diberkati. Makanya rugi kalau ada orang tua tidak takut akan Tuhan. Kasihan keturunannya tidak diberkati. Ya. Ada satu lagi keluarga ateis. Dan di abad ke-15 ini ya saudara, itu di survei keturunannya ada sekitar 1000-an keturunan. Dilihat keturunan ke bawah, saudara tahu keturunannya bagaimana? Saudara, ada sekitar 300 orang pelacur dari keturunannya. Ya. Ada banyak orang yang mati di penjara. Ada banyak narkoba. Kenapa saudara? Itu karena tidak ada berkat dari nenek moyangnya. Maka berbahagialah engkau orang tua yang takut akan Tuhan. Karena berkat itu bukan hanya sampai ke kita, tapi itu berkat itu sampai kepada keturunan kita. Maka seperti saya harus hati-hati. Cara hidup saya hati-hati. Kenapa saudara? Karena hidup saya akan punya pengaruh pada generasi-generasi yang akan saya turunkan di bumi. Maka saya tidak main-main. Apalagi misalnya main-main cewek. Ya, ada orang itu saudara gak mau nikah-nikah. Nah, kita tanya, udah tua umurnya, kenapa gak mau nikah? Ya, orang yang saya tunggu suaminya belum mati katanya. Nunggu seorang janda. Karena banyak perempuan di dunia ini. Nah saudara, ada banyak kekeliruan dalam banyak kehidupan orang. Tapi saudara, saya satu kunci, andalkan Tuhan. Ibadah, baca Alkitab, melayani Tuhan. Ya, untuk Adon dan Edita, tetapkan hatimu. Apapun yang terjadi, Tuhan yang utama. Ibadah yang utama. Pelayanan yang utama. Kita bekerja itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita menjadikan Tuhan yang utama, nggak perlu Anda cari dukun, pasti Tuhan akan berkati. Nah saudara, itu yang pertama, andalkan Tuhan. Ini kan singkat ya waktunya, jadi saya singkat. Yang kedua, saudara, selain mengandalkan Tuhan, kita juga harus berusaha. Halo, amin saudara. Tadi dikatakan,
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Orang yang membangun, jadi artinya ada orang yang membangun, ada orang yang berusaha bangun, ada orang yang berusaha jaga. Bukan juga kita berdoa saja, lalu kita nggak mau bangun, kita nggak mau berusaha. Enggak, saudara, itu pertama Tuhan iya, tapi yang kedua pekerjaan kita harus sungguh-sungguh. Kita harus mencari. Ya, makanya firman Tuhan berkata sangat keras. Dikatakan orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Bekerja itu adalah bagian hidup kita. Kalau kita anak Tuhan, pekerjaan itu merupakan bagian yang bisa dinikmati. Orang yang tidak bisa bekerja itu sebenarnya orang stres. Dan biasanya orang yang tidak kerja itu banyak stresnya. Tapi kalau orang bekerja itu menyegarkan. Ya, menyegarkan. Maka saudara, kita harus bersungguh-sungguh mengusahakan pekerjaan-pekerjaan yang kita punya. Ya. Jangan sekedar kerja, asal kerja. Ada banyak orang kerja tapi hanya asal kerja. Saudara, pekerjaan itu merupakan bagian hakikat dari kehidupan manusia. Pekerjaan dan manusia itu nggak bisa dipisahkan. Manusia yang utuh dia harus bekerja. Maka karena itu firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Ada banyak anak-anak Tuhan hari ini karena dia udah singer, song leader, melayani, lalu pas ujian dia hanya berdoa, Tuhan buat nilai saya bagus semua, yang minimal B. Kalau C saya nggak terima. Tapi dia nggak baca. Bisa nggak saudara? Nggak bisa. Ya. Jadi saudara berdoa, berusaha. Ora et labora. Ya. Saudara, kita harus berdoa. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi kita juga harus memakai kemampuan yang kita punya untuk menghasilkan sesuatu. Jadi bekerja. Ada orang saudara dia nggak bekerja. Kenapa? Ditanya sama istrinya, kenapa papa nggak kerja? Ya kan firman Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Loh, jadi kalau jangan khawatir jadi nggak boleh kerja? Ya iyalah. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah kan? Nah itu juga salah, itu juga ekstrim. Jadi ada orang ekstrim, saudara, pertama dia hanya mengandalkan Tuhan tanpa bekerja. Ini biasanya orang begini hanya kerjanya doang. Nggak ada kerja-kerja yang mereka buat. Itu juga ekstrim. Ada juga orang hanya bekerja tapi nggak ngandalin Tuhan. Kerja, nggak pernah mikir ibadah. Ya, kalau ibadah yang dia suruh anaknya, kalian ke gereja ya, awas, kalau tidak saya pentung. Tapi dia ngapain? Di warung main catur. Mati kau. Saudara, itu ekstrim. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk siapa? Untuk Dia. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya. Dan saudara, orang percaya, kalau saudara dan saya adalah orang percaya pada Yesus, saudara, orang yang percaya pada Yesus dijamin selamat. Yesus pernah berkata, ini perhatikan baik-baik saudara. Yesus pernah berkata, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi saudara, yang bisa menjamin orang ke sorga adalah Yesus. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku pasti selamat dan mereka tidak akan binasa. Saya percaya saudara. Ini percaya bukan karena saya sombong, tapi karena saya percaya, saya yakin selamat di dalam Tuhan. Saya tidak akan bakalan bisa masuk neraka. Bagaimana saya bisa masuk neraka? Tuhan sudah menanggung segala dosa saya. Sekali Tuhan bayar, itu selamanya dosa saya dibayar. Sekali Tuhan bayar, tidak ada lagi pembayaran 2 kali. Kalau saya sudah percaya Yesus, dosa saya dibayar, tapi saya masuk neraka, itu namanya pembayaran 2 kali. Tuhan bayar, saya juga bayar. Itu tidak mungkin. Maka Yesus berkata, barang siapa percaya padaku, dia akan selamat. Saudara, hanya Alkitab kita yang menjamin keselamatan orang sampai ke surga. Tidak ada kitab-kitab di dunia yang mengajarkan kepastian keselamatan. Agama-agama di dunia ini hanya bisa memberikan moga-moga selamat.
Mudah-mudahan masuk surga. Kalau tanya, kemana kamu kalau mati? Mudah-mudahan masuk surga. Kenapa? Karena dasar mereka bukan Yesus, dasar mereka perbuatan. Perbuatan tidak akan bisa menjamin kita ke surga. Yang menjamin kita ke surga adalah Yesus. Halo saudara, amin? Berbahagia saudara. Ajarkan ini kepada anak-anak. Ya, biarkan anak-anak kita takut Tuhan. Karena tadi sasaran keberhasilan itu salah satu anaknya laki-laki, anaknya perempuan itu menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, berhasil dalam hidup. Itu adalah salah satu sasaran dari kesuksesan seseorang. Karena banyak orang tua setelah membesarkan anaknya malah gak peduli, malah berantem. Ya. Nah saudara, jadi kesuksesan kita itu kuncinya dua. Pertama, mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, berusaha sesungguh-sungguhnya. Amin saudara. Untuk keluarga yang baru, Adon dan Edita, putuskan hari ini pada siapa engkau beribadah. Ya, Yosua pemimpin Israel berkata, dia berkata kepada umat Israel, putuskan, ambillah keputusan. Apakah kamu mau beribadah kepada Tuhan atau mau beribadah kepada Baal? Tapi Yosua bilang begini, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Halo, amin saudara. Untuk Adon dan Edita, ambil keputusan hari ini. Mau beribadah pada Tuhan. Membangun rumah tangga tidak semudah membangun rumah. Membangun rumah tangga itu lebih rumit. Waktu pacaran semua enak, tapi setelah menikah, ya, itu mulai berubah. Kadang 1-2 hari mulai bersungguh-sungguh di dalam. Ya. Ada yang istri sangat benci sama suaminya. Ya. Suaminya kalau bisa nggak pulang-pulang lah. Ada begitu saudara. Tidak mudah membangun rumah itu kalau bukan Tuhan yang membangun. Ada seorang istri benci banget dia sama suaminya. Jadi kalau dia misalnya mau bersihin kamar mandi, sikat gigi suaminya itu dibikin untuk nyikat apa itu? Nyikat WC. Kan kurang aja benar. Padahal firman Tuhan berkata tunduklah pada suami. Malah ini kepala suami jatuh. Bayangkanlah saudara. Terus nanti dia lihat sikat gigi. Oh dia senang sekali. Besok dibuat lagi saudara, gak pernah puas. Ada rumah tangga baru 2 jam menikah, istrinya sudah ambil parang, suaminya lari, dikejar lewat pintu jendela. Istri galak begitu saudara. Makanya hati-hati kalau punya istri ya, calon-calon istrinya jangan sampai yang galak-galak, karena bahaya. Ya, mudah-mudahan ini Adun sama Amin nggak menyesal gitu. Ya, jadi oke saudara, pelihara rumah tangga, karena rumah tangga ini kunci dari sebuah keberhasilan. Itu titik awal di mana seseorang itu dijamin bisa berhasil dalam rumah tangga. Anak-anak berhasil itu karena ada rumah tangga yang menjaga, memelihara, mengajari, mengarahkan. Nah, tadi dikatakan di situ seorang pahlawan itu, seorang ayah itu adalah pahlawan bagi anak-anak dikatakan. Ya. Berbahagialah seorang yang mengisi tabung panahnya. Jadi anak-anak itu adalah tabung, anak panah. Ya. Ini tergantung pada orang tua mau mengarahkan kemana, mau nembak mana. Maka peranan orang tua untuk keberhasilan anak itu sangat penting. Ya. Tetapi karena ini khotbahnya singkat, satu hal yang sangat penting kita perhatikan bahwa kunci pertama untuk berhasil andalkan Tuhan, dan yang kedua, saudara berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau orang-orang dunia berhasil karena mereka melakukan hal yang tidak pantas, tapi anak Tuhan pasti jauh lebih berhasil karena melakukan yang benar. Ya, kalau orang dunia aja banyak yang berhasil kok, hidup mereka gak benar berhasil, apalagi anak Tuhan. Maka karena itu andalkan Tuhan. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan, yang bisa kita dengarkan. Kiranya ini bisa menjadi berkat secara khusus